ada seorang tokoh di kita yang kita anggap yang kita sudah disucikan. Itu dikala saya ikut kegiatan itu Mak Diklam, baju hitam itu bajunya tukang becak itu. Sampai digitukan. Padahal tukang becak bajunya banyak yang badik kan. Sampai saya itu diem aja. Itu seorang Sulingge ya yang mengatakan demikian ya. Parokan apa nih. Oke. Itu lagi ya Hindu kejawen ya. Bahkan lebih ekstrim kita diklaim sebagai aliran sesat. Nah itu aliran hitam Mas. Kan kita kalau kemana-mana dulu waktu Mas Pak Dewa juga termasuk lah kategori aliran hitam juga. Dulu waktu Mas di Siman kan kita juga pas tahun berapa sebelum ini mulai berdiri itu ke sana kan pakai hitam sendiri. Wah itu aliran hitam. Ini aduh ini kayak disisihkan gitu. Mas di Siman itu. Tapi satu hal gini Pak Dewa. Kejawen itu sebenarnya kan bukan Hindu. Separuh. Ya kan? Separuh. Dia kan adalah Islam yang dijawakan supaya, nah kan kalau kan seperti itu kan. Jadi Islam yang mengadopsi budaya Jawa. Nah, sekarang kalau Hindu kejawen ini kan juga menarik lagi ini. Nanti lama-lama ada Hindu Protestan segala ini. Bukan Hindu kebalen. Oh, udah kebalen. Iya, Hindu Bali. Om Swastiastu. Rahayu. Kembali lagi kami dari Mandala Channel hari ini datang kembali ke Pura Agung Sastra Dwi Jendra, melanjutkan apa yang beberapa waktu lalu sempat kami obrolkan dengan Romo Markus Arkun. Kemudian malam ini ada tambahan lagi, mungkin Pak Pur ya, pengurus Pura Agung Sastra Dwi Jendra, dan kebetulan juga tamu agung, tapi berbadan kecil, Pak Dewa Suratnaya. Yang agung cuma leher ke atas ya. Kebetulan beliau lagi berada di Kediri. Nah, apa namanya? Kenapa kami kembali? Karena ada sesuatu lah yang perlu kita perjelas kembali lah, terkait dengan kondisi umat Hindu di Desa Jambu khususnya, dan Kediri pada umumnya. Satu hal yang menarik dari pura ini adalah bentuk bangunan yang berbeda dengan pura-pura lainnya. Kalau saya pribadi terkesan sekali dengan Kori Agungnya. Sederhana tapi saya senang. Makanya 2 kali kami hadir ke Pura Agung Sastra Dwi Jendra, kami duduknya kembali di depan Kori Agung. Nah, mungkin Pak Pur ya, langsung saja mungkin perlu tambahan lah sedikit informasi terkait jumlah umat, terus kapan pura ini dibangun, kemudian ceritanya bagaimana, kok puranya berbeda dengan pura yang lain. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau umat di sini paling sekitar 36 kakak. 36 kakak. Sejarah berdirinya ya dimulai pokoknya sekitar tahun 2014 ya. Ya dulu sih kalau gimana ya? Ya awal mulai mau mendirikan pura ini sebenarnya kayak itu karena kita kan sudah ada pura Saraswati, di barat apa? Utara, ya di barat desa ya. Itu kan ya memang untuk pembangunannya dulu itu juga kita cuma apa itu untuk masalah tanahnya, jadi ya. Hak milik tanah itu enggak boleh di sertifikat untuk umat gitu loh maksudnya, masih milik pribadi. Makanya itu latar belakangnya itu kita semua umat terus kita bersatu ya, itu apa, muncul ide untuk mendirikan pura ini. Kebetulan untuk pendiriannya sendiri kita kan dulu dibimbing oleh Romo Yogi yang dari Kediri itu. Nah, jadi motif yang diambil katanya kayaknya sih kalau Hindu Jawa itu gini lah, kita kan
Ya ngikut aja lah. Berdasarkan saran dari beliau ya. Ya berdasarkan saran dari Romo Yogi ya gitu aja. Dan motif untuk pembangunannya samanya gitu. Ya. Terkait dengan bangunan yang ada nih. Ini lanjut dulu dengan Pak Pur dulu. Apakah sudah lengkap? Belum. Apa yang masih itu? Itu yang apa itu? Candi Bentar Pak ya. Candi Bentar yang kedua itu belum. Sama itu Sanggah Surya, Sanggah Agung yang di paling utara itu. Paling utara ya. Itu belum. Ya. Sisi lain udah ya cukup ya. Cukup. Fasilitas dapur sudah, MCK sudah. Ya. Oke. Jadi untuk sahabat Mandala Channel ini kondisi yang ada saat ini. Jadi belum 100% selesai. Kemudian tapi untuk tanah sudah atas nama Pura, yayasan juga sudah ada. Sini sebenarnya sudah komplit. Jadi yayasan juga ada, pasramanya juga sudah terbentuk. Terus sudah terdaftar di sudah semua. Ya. Sudah pernah mendapatkan bantuan? Belum. Yang sudah mendapatkan bantuan itu malah anunya ini, Korea Agung ini dari Pemda. Ya. Hanya itu Hanya ibah ya. Itu tapi untuk pendidikan belum sama sekali ya. Oh nanti lah. Mudah-mudahan Mas Doni nanti bisa bantu. Ya. Terkait dengan proposal dan lainnya. Nah mungkin yang menarik ini Pak Dewa. Jadi pura ini adalah pura yang pertama di Kediri yang menggunakan sajen Jawa dari tahun 2004 gitu Bang Gung. Iya. Nah, dari 2004. Nah mungkin kita tanya dulu Romo Mangkus Arkun ini. Ceritanya bagaimana yang mendasari kok tiba-tiba berani menggunakan sesaji Jawa? Terima kasih. Monggo Pak Mangku. Terima kasih Mas Tio. Ini dulu ceritanya. Ceritanya kita itu kan mengadopsi dari budaya yang ada. Karena dulu kalau kita untuk bikin Banten Bali itu hanya orang-orang tertentu yang bisa ya. Yang bisa hanya orang-orang tertentu. Terus akhirnya kita menggali dari berbagai macam tradisi-tradisi yang ada sebagai sumber-sumber ajaran. Nah, makanya dari itu akhirnya kita sepakat untuk mengembalikan ajaran-ajaran leluhur juga. Oke. Terus tantangan? Ya, kalau tantangan ya banyak sih tantangannya. Dan banyak sekali. Kita mengawali untuk pakai saji Jawa itu ya yang orang ya terutama di teman kita sendirilah. Itu bukan agama, itu orang kejawen. Nah, sampai seperti itu. Bahkan berarti ada agama baru lagi ya, Hindu kejawen ya. Bahkan lebih ekstrim kita diklaim sebagai aliran sesat. Nah itu aliran hitam Mas. Kita ke kemana-mana dulu waktu Mas. Pak Dewa juga termasuk lah. Ya. Kategori aliran hitam juga. Dulu waktu Mas di Siman kan kita juga pas tahun berapa sebelum ini mulai berdiri itu ke sana kan pakai hitam sendiri. Wah itu aliran hitam. Itu aduh ini kayak disisihkan gitu. Iya. Mas di Siman itu. Wah itu aliran hitam. Acara Melasti ya. Mas di Siman. Umat kita sendiri. Iya. Pas di Siman Melasti itu. Kita sudah pakai hitam kan tahu apa jawaban kita dibilang aliran hitam? Nah, dia maja. Inilah kondisinya tuh Pak. Kondisi kita di Jawa itu ya apa namanya? Dah dia maja. Daripada kita dikeroyok orang sekampung, mendingan diam gitu. Kalah masa Pak. Diam nyisih minggir gitu. Karena bahasa yang muncul kan putih itu suci. Iya. Ya kan? Itu yang ada di benak masyarakat. Kalau hitam itu katanya identik dengan kematian gitu loh. Katanya Pak Dewa. Kenapa dulu Maharishi Agastya, Dangyang Nirata, Empu Putran semua pakai baju hitam? Memang zaman itu belum ada pabrik baju putih kali ya. Nah, itu. Mungkin. Bisa juga alasan itu yang mungkin mendasari gitu loh. Padahal warna hitam itu mulai dikaitkan dengan kematian itu tahun-tahun 70 ke sini. Tahun 70-an ke atas. Iya. Itu waktu itu gubernur di Bali itu, gubernur Bali yang mengatakan itu. Padahal di Bali pun dulu kalau kematian bukan
bukan hitam, nggak ada hubungan sama kematian dengan hitam. Seperti itu. Nah itu banyak merambah sampai ke Jawa. Ya. Gitu. Kemudian mesti dibilang loh, kalau putih mata, kalau putih semua buta. Nah. Nggak ada hitamnya, nggak ada hitamnya nggak bisa lihat. Iya. Tapi saya tahu, saya paham ya, karena teman-teman Jawa ini kadang-kadang nerimonya kebangetan. Kebablasan ya? Iya, kalau saya gitu saya pukul aja langsung. Ada urusan saya. Gitu. Nah, oke, yang begitu memang sebuah tantangan dan kadang-kadang itu tantangan itu dari intern kita. Iya. Tapi setelah itu kan akan sesuatu yang manis. Seperti sekarang misalnya kan nggak ada masalah. Ya, enggak. Jadi memang kita harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu yang lebih banyak dari dalam sendiri, bukan dari luar. Seperti itu. Ya. Terus mungkin kembali lagi ke Pak Mangku Sargun ya. Kayak rentan waktunya kan panjang nih, sudah panjang ya, 2004 sampai sekarang artinya 20 tahun. Ya. Nah kan. Terus bagaimana dengan kondisi lingkungan ya? Kan di Jambu ini kan umatnya ada Muslim, Kristen juga ada. Kristen juga ada. Terus satu adalah bagaimana respon masyarakat sekitar dengan keberadaan pura yang berbeda, dengan gaya berpakaian yang berbeda. Untuk kalau umat sekitar sini ya, yang lain agama lah, warga sini tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Malah ini loh ya, pembangunan pura ini tuh yang bangun itu nggak umat Hindu aja. Itu ada yang dari Katolik juga nyumbang, dari Kristen juga nyumbang, terus dari Islam sendiri juga nyumbang tenaga, juga nyumbang material juga. Pembangunannya ini. Tapi saat itu teman-teman Hindu yang tadi dalam tanda kutip tidak setuju dengan gayanya teman-teman Jambu, apakah mereka datang? Nah ini yang mungkin jadi catatan penting. Sekarang mereka nggak mau datang? Ya sekarang dulu Pak Dewa. Ya sekarang udah mulai datang lah. Yang dari Sumberjo itu kan dulu juga. Nggak tutup mata gini. Dulu saya gini, dalam keseharian kalau saya kan juga istri saya kan orang Sumberjo, ya kan? Itu kalau tiap hari kumpulan sekarang pakaiannya banyak yang hitam sekarang. Gitu, pakaiannya banyak yang hitam. Semua akan hitam pada waktunya. Iya. Hitam dengan sendirinya pokoknya. Kalau dari sisi Pak Mangku, kan sekarang PSN ya, Pinarida Sanggaran Nusantara kan identik pakaiannya kan dengan putih-putih. Nah sekarang apakah pemangku di pura ini masuk juga di organisasi PSN? PSN masuk nggak? Kalau di sini belum pernah. Berarti tidak pernah ikut kegiatan PSN yang rutin sebulan sekali itu ya? Tidak pernah. Oke. Atau jangan-jangan nggak punya baju warna putih makanya nggak berani ikut? Oh, punya. Punya. Dikasih Pak Dewa tiap tahun. Tiap tahun lah dikasih. Dulu gini Mas Dia. Ya. Ada seorang tokoh di kita yang kita anggap yang kita sudah disucikan. Itu dikala saya ikut kegiatan itu Mak Diklam baju hitam itu bajunya tukang becak itu. Sampai digitukan. Padahal tukang becak bajunya banyak yang badek kan? Sampai saya itu diem aja. Itu seorang Sulinggih ya yang mengatakan demikian ya. Parokan apa nih? Oke. Tanya itu Sulinggih apa asusin melinggih? Mana berani Pak? Mana berani kan gitu kan. Kalamasa Pak Dewa, kalamasa. Kita cuma berenam itu. Kalau di kesatuan di tentara, kalau tidak pakai baju dereng itu sudah disepak itu sama komandan. Sampai ke sana ya. Tapi kalau mau nggak mau ikuti aturan pakai baju putih, pecat aja. Sama juga seperti orang becak. Becak juga. Keluarkan aja dari. Nggak tahu ya. Tentara itu kan banyak yang intelijen, macam-macam kan bajunya macam-macam itu kan. Ada yang nyamar jadi pemulung. Ya mungkin tidak tahu lah Mas. Ya mungkin tahunya cuma tentara itu goreng gitu aja gitu ya. Ya mungkin sekarang Pak Dewa lah, kasihan nanti Pak Dewa diajak jauh-jauh ya kan. Kasih ngomong ya. Nah, kasih ngomong pulang ngambek. Kalau Pak Dewa kan ini udah melanglang buana nih. Dari belum saya belum selesai nih. Belum selesai. Diam dulu ya. Ya, diam dulu. Jadi biar anunya enak nih kan. Kan sudah melanglang buana nih. Terus berbagai tempat dengan anggaplah kalau di Jawa ini kan udah. Ya. Mulai dari candi, situs, goa, kuburan ya kan. Termasuk pura kan udah didatangi nih. Nah tadi hari ini kan kita datang pertama kali ke pura ini dengan Pak Dewa ya. Kalau saya udah beberapa kali lah, ya kan. Nah dengan melihat secara
visual ya kan kondisi seperti ini bagaimana? Yang pertama kan kita lihat bangunannya, nggak ada yang aneh, nggak ada aturan yang melarang. Parisari tidak pernah melarang bentuk bangunan seperti apa yang ada di pura, ya. Tapi memang ada bukan ketentuan sebetulnya. Ada pura 3 mandala, mandala utama, Madya dan Kanista. Ada yang cuma 2 mandala, ada yang 1 mandala, nggak ada yang salah. Tapi harus jelaskan konsep seperti apa. Ketika masuk ke Madya, ini oke, bagus, nggak ada masalah. Ya, tidak ada yang negatif di sini. Ketika masuk ke utama, yang pertama menarik hati saya itu candi itu loh. Candinya. Makanya saya mikir, ini candi yang buat siapa? Sebenarnya kalau dibilang candi kan belum, Mbak. Ini tugu sebenarnya kalau paling pas bahasanya kan. Tugu, tapi kan umumnya di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah juga, terutama Jawa Timur ya mirip-mirip di depan rumah juga kadang-kadang mirip begini. Ya. Tapi memang kita bilang tugu, tapi sebetulnya ini adopsi dari candi sebetulnya, walaupun nggak ada ruangan ya. Kalau saya boleh bilang malah mengacu ke Linggayoni sebenarnya. Gini, sebetulnya bentuk-bentuk di Jawa ini hampir semuanya mesti ada yang namanya lingga, ada yang namanya yoni. Sama kayak lumpang. Lumpang itu ada bolongan yang ditumbuk, ada alat penumbuknya. Ini kan lingga, ini yoni. Kue juga begitu. Ada yang kue bulat panjang, ada yang kue segi 4. Itu juga lingga yoni. Itu. Jadi sebetulnya di Nusantara ini khusus di Jawa ya, lingga yoni itu bukan sesuatu yang khas, yang baru. Bukan yang baru. Zaman dulu sudah ada gitu loh. Bentuknya itu tanpa terasa masyarakat di Jawa itu sudah membuat bentuk itu, walaupun nggak ngerti kenapa mereka buat itu, tapi itu memberikan kenyamanan ke mereka. Itu. Nah, ketika lihat tadi masuk itu, saya bilang ya ini yang benar sebetulnya. Minimal untuk Jawa Timur atau Kediri misalnya, memang yang dibutuhkan adalah candi yang Mas Tio bilang tugu itu yang dibutuhkan sebetulnya. Artinya Pak Masalah salah nih ya? Kan ini harus bertanggungjawabkan nih. Kalau saya bilang salah, memang salah saat itu salahnya. Salah set ya? Salah karena kita terburu-buru oleh pemerintah, cepat pilih agamanya, apa kitabnya, apa nabinya, rumah ibadahnya, apa pelinggihnya. Kita bingung. Kita tahu bahwa dulu pelinggih itu kan cuma batu sepotong. Betul. Sampai sekarang pun di Bali Utara itu yang ada nggak ada di sana Romtelu, nggak ada Padmasari, nggak ada di situ Raja Utara nggak ada. Kemudian yang ada cuma batu sepotong dikasih tungkup. Selesai. Jadi tidak ada yang salah. Semua bentuk-bentuk otomatis seperti halnya Padmasari itu kan bentuk lingga. Betul. Di bawahnya ada yoninya juga. Lingga yoni juga. Lingga yoni juga. Nah, hanya kita lihat sekarang dari tahun 60 sekian Jawa diberikan Padmasana, orang Jawa bertambah nggak Hindunya? Berkurang. Nggak berkurang. Malah surut terus, berkurang. Artinya ada sesuatu yang harus kita kaji ulang untuk khususnya umat Hindu Jawa. Jangan Bali sudah mapan. Ya Jawa. Apa itu? Sejarahnya lihat. Karena dalam Weda kan nggak ada sejarah Jawa. Jadi lihat sejarah Jawa ini kayak apa? Apa sih yang pernah membuat Jawa itu makmur? Ya candi yang pernah membuat makmur. Makanya di Jawa ratusan candi dibangun. Kalau nggak kan gila raja-raja Jawa itu membuat candi nggak ada manfaatnya. Nah, gila itu, bodoh sekali nih raja. Iya kan? Lah, makanya kita kembali. Ayo kita buat candi. Atau kita lihat pura-pura atau tempat-tempat yang sudah ada candinya seperti apa? Pekalongan, makmur mereka. Banyumas, makmur. Tengger, makmur mereka. Hampir semua yang ada candi dan mereka memahami kenapa ada candi di sana, membuat mereka makmur. Lah, catatannya bagi mereka yang sudah memahami. Iyalah, paling enggak kan pemahaman itu ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar bikin. Nah, oleh karena nggak paham lah tadi ada tokoh mengatakan, "Weh, baju hitam itu untuk kematian." Ini sesat. Karena dia nggak paham. Sebetulnya kita ini masalahnya komunikasi masalahnya. Ya, ada orang pintar tapi minterin orang. Ada orang bodoh suka dibodohin. Nah, senang ya saya dibodohin terus. Senang saya bodoh. Bodoh tapi bangga itu ya? Bangga, saya bodoh loh ya. Sebenarnya juga sering Pak Dewa kalau ada orang ngatain gitu-gitu, udah kalau memang pengen tahu pengertiannya maksudnya apa itu, saya
kasih ke sini, tapi tidak ada yang berani kalau ke sini gitu loh. Itu masalahnya. Beraninya ngomong di luar. Iya, di luar radio. Kalau udah saya undang ke sini, kita ngomong bareng lah. Maksudnya apa gini-gini, tapi tidak ada yang mau. Ya. Tapi gini Pak Dewa, melanjutkan menarik tentang Pak Masana tadi ya. Ya kan. Saya pernah membaca lah tulisan, walaupun itu cuma tulisan pendek ya dari salah satu umat Hindu di Kediri. Ya, kami membangun Padmasana, ya kan? Karena Padmasana ini adalah yang paling sempurna gitu loh. Ya kan? Artinya ibaratnya mobil itu keluaran terbaru gitu Pak Dewa. Terus? Nah, dia kan memahami itu adalah keluaran terbaru, berarti yang terbaru itu yang terbaik. Terus? Nah kan, tapi dia tidak menyadari tadi seperti catatan dari Pak Dewa tadi kan. Terus? Kenyataannya umat Hindu surut. Terus? Nah, yang gini-gini kan kita akan sangat susah ya. Ketika kita ajak ngobrol pun nggak bakal ketemu gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana solusinya ini? Yang pertama itu mengatakan bahwa semua barang baru bagus, lebih baik berlama, ya. Coba lihat contohnya, Innova itu nggak lebih bagus lagi dari Toyota Crista dulu. Iya. Iya lebih bagus. Belum tentu yang bagus, yang baru itu lebih baik dari yang lama, lebih kuat dari yang lama. Yang penting orang itu mengatakan lebih bagus, alasannya apa? Itu yang penting. Orang boleh ngomong, tapi kenapa? Apa alasannya dia bilang terbaik itu lebih baik itu? Ini yang penting. Makanya kembali, mestinya terjadi dialog. Iya, ini yang nggak pernah mereka lakukan. Mereka hanya berani ngomong, tapi nggak berani bertemu. Sama seperti orang itu. Ngomong di luar, jangan ketemu Pak Dewa Suratnaya, bahaya, orang berbahaya nih, merusak tatanan, memecah belah umat. Saya divonis begitu tuh sama Ketua Barisan Jawa Timur. Iya, saya bilang saya senang, enak jadi orang berbahaya, ditakutin orang kan, orang dekat aman saya kan. Nah, artinya begini, tidak pernah terjadi dialog terbuka. Kenapa orang baju hitam? Kenapa pakai istilah Jawa? Ini semua ada latar belakangnya. Contoh sekarang, kenapa kita pakai istilah Jawa? Coba bakal misalnya, kenapa pakai coba bakal? Kenapa ditanam coba bakal itu? Loh kita nih makan minum dari pertiwi kok. Ya hormatilah pertiwi itu dengan coba bakal itu satu. Ya. Kemudian pahami coba bakal itu adalah sesaji yang paling dikenal oleh leluhur kita. Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan leluhur kalau kita nggak kenal apa yang dikenal oleh beliau? Nggak bisa, nggak bisa. Sejalan dengan ini ya. Setannya Jawa, makannya beda dengan setannya Bali, setannya Sumatera ya itu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jelas, setan Bali kan pakai kain polen. Setan Jawa kan nggak pakai kain telanjang. Artinya ini yang begini-begini harus dijelaskan, harus diomongkan. Kalau kita nggak menggunakan sesuatu yang dikenal oleh leluhur Jawa, bagaimana leluhur mau kontak kita? Sebab ingat ya, kita makan minum itu bukan Tuhan yang ngurusin, leluhur yang, karena Tuhan sudah memberikan kewenangan pada leluhur. Maka muncul di sana dikatakan bahwa leluhur yang sudah sempurna setara dengan para dewa, setara dengan wujud kuasa Tuhan. Coba. Ya. Jadi kita percuma ya Tuhan itu nggak ada Tuhan tuh budak dia, katanya begitu. Walaupun katanya ya kan Tuhan kan maha segalanya nih. Iya, tapi manusia kan diberikan pola sehingga gampang manusia mengerti bagaimana kerjanya Tuhan. Memang Tuhan turun drag, Tio, aku Tuhanmu. Enggak ada. Mesti, Tio, leluhurmu itu yang aku berikan kewenangan. Maka dalam Rigveda Mandala 10 Sutta 15 dikatakan leluhur yang sudah menjadi Istadewata, setara dengan para dewa, memberikan pengayoman dan memenuhi semua kebutuhan keturunannya. Begitu. Cukup jelas. Kalau nggak robek itu buku bakar ini ngomongnya. Iya, ini yang kadang-kadang kita nggak paham ya. Artinya begini, saya ngomong terus bukan marah. Saya memang pemarah, tapi sekarang nggak marah ini. Ya. Udah malah masalah ini ya. Udah jinak sekarang ini. Jadi itu mudahnya menjelaskan kenapa kita pakai sesaji warisan leluhur. Artinya ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan leluhur karena ada sesuatu yang dikenal oleh leluhur yang kita gunakan. Gitu. Ya, itu gampang. Mungkin tambahan ini Pak Dewa. Kalau teman-teman di Bali kan selalu disampaikan setiap upacara, ya setiap sesaji kan harus ada canang. Terus? Kalau nggak ada canang kan nggak sempurna, ya kan? Terus saya pernah mendapat bukan pewisik lah, kalau pewisik kan Pak Mangku lah ya itu kan. Pak Mangku lah. Kalau saya cuma dapat informasi, ya kan. Apapun upacara yang kamu lakukan di Jawa,
syarat utama Jawa Bakal. Terus? Nah, ini kan cukup timpang nih ya. Ya. Kalau Canang kan ya untuk Bali nggak terlalu mahal lah. Terus? Kalau Jawa Bakal kan berasa nih. Terus? Ya kan. Kalau sekarang kan antara berapa? 20 ribuan lah kalau kita beli di pasar ini kan. Ini kan timpang. Nah, terus? Kembali ke tadi yang saya sampaikan tadi, setannya Jawa dengan setannya Bali kan beda makanannya kan. Pasti. Nah, apakah ini sejalan? Ya. Dengan kondisi yang nyata kan Pak Dewa tadi udah keliling nih, ketemu banyak sesepuh macam-macam. Ya. Apakah serupa dengan apa yang kami terima ini? Secara esensi sama. Tapi dalam aplikasi prakteknya mungkin beda. Mungkin beda. Karena disesuaikan dengan kondisi setempat. Makanya ada konsep desa kala patre. Okay. Nah, kalau orang Ambon bikin segahan, nggak nasi dipakai. Karena mereka nggak makan nasi. Mereka makan sagu. Sagu lah dipakai. Oke. Ya. Kalau orang Tani Marke, mereka tuh nggak makan beras, nggak makan sagu. Tapi makan khotong namanya. Khotong lah yang dipakai. Jadi katakanlah, setan sana makannya khotong. Setan sana makannya sagu. Setan sini makannya nasi. Nasi. Ini yang harus dipahami. Karena Hindu di Indonesia ini beragam suku, beragam etnis, beragam adat, tradisi, macam-macam beragam. Nah ini kan nanti kembali lagi kalau Pak Mangkus Rekun kan belum terdaftar di PSN ya. Terus? Kalau saya pernah baca panduan di PSN terkait sesaji, terus? Kan di sana ada pejati, ya kan, sesaji utama lah ya. Terus BKW Prasejar dan kawan-kawan, satunya apa? Ada 3 lah gitu kan. Iya. Nah, sesaji Jawa itu dianggap sesaji lokal. Terus? Nah, dengan catatan ini artinya dimanapun kita di Jawa kita harus menggunakan pejati. Terus? Ya kan? Terus? Artinya kan ini omongan Desa Kalapatra yang disampaikan teman-teman Bali kan nol nih. Ya, terus? Nah ini kan kami bertiga lah sekarang ya. Ini kan kami bertiga orang Jawa. Pak Dewa kan nggak Jawa ini kan. Jadi Jawa di jalanan. Nah karena Pak Dewa yang nggak Jawa dan kebetulan di Pariwisata Pusat di Walaka, Sabah Walaka, nah ini kan anggaplah kami bertiga wakil dari teman-teman yang mau menggunakan sesaji Jawa untuk minta tolong lah. Terus? Ya kan mungkin bisa berkomunikasi dengan pengurus PSN Pusat. Ya tadi, kalau berani ngomong Desa Kalapatra, revisi itu. Nah, begini. Nah. Tadi kan juga disebutkan, jangan pakai itu apa? Tumpeng ini, tumpeng pancawarna, tumpeng sewu, tumpeng macam-macam jangan pakai. Kenapa itu? Kejawen punya gitu kan? Ya. Tanya lagi, itu kejawen dapat dari mana, Pak? Tapi satu hal gini, Pak Dewa. Kejawen itu sebenarnya kan bukan Hindu. Separuh. Ya kan? Separuh. Dia adalah Islam yang dijawakan supaya, nah kan kurang lebih kan seperti itu kan. Jadi Islam yang mengadopsi budaya Jawa. Ya. Nah, sekarang kalau Hindu kejawen ini kan juga menarik lagi ini. Ya. Nanti lama-lama ada Hindu Protestan segala ini. Boleh Hindu kebalen. Oh, udah kebalen. Iya, Hindu Bali itu Hindu kebalen. Oh, Hindu kebalen. Nah, lanjut. Nah, begini caranya, ya. Kalau dikatakan ini sesaji orang kejawen, tanya kejawen itu apa? Dari mana kejawen mendapatkan sesaji? Dari budaya Jawa. Loh. Budaya Jawa. Sekarang yang duluan adalah Hindu apa kejawen? Itu dulu. Sama halnya kita sekarang ngobrol. Yang mana ada lebih dulu agama apa leluhur? Lah. Ya. Kalau nggak ada manusia, leluhur nggak ada agama. Nggak ada agama. Ngapain lagi namat bikin agama kalau nggak ada manusianya? Tuhan juga nggak ada kalau nggak ada manusia. Kan gitu. Artinya tetap kita bertahan. Nggak bisa. Ini leluhur punya. Kemudian dipakai oleh kejawen ya silahkan saja, nggak ada yang melarang kok. Tapi ini leluhur punya. Sekarang Hindu mengambil kepada leluhur, apa salahnya? Satu. Yang kedua, Desa Kalapatra kita tahu Hindu punya konsep Desa Kalapatra. Ini merupakan pengejawantahan dari Dharma Siddhartha. Oke. Menawa Dharma Sastra bab 7 sloka 10. Desa Kalapatra ini muncul karena kita ini beragam, tidak satu etnis, tidak satu bangsa. Kalau Cina enak, satu daratan, bangsa Cina tok. India enak, satu daratan, bangsa Cina, India tok. Indonesia nggak bisa. Jadi Desa Kalapatra itu, walaupun PSN membuat begitu, kita Jawa tahan. Oh enggak, saya tetap pakai saya Jawa. Dan ini Jawa, saya makan minum di Jawa, bernapas di Jawa. Otomatis yang saya lakukan adalah Jawa. Tetap, karena kita tahu, bertanya, kenapa tidak harus ikut PSN? Enggak. Kita kan punya konsep Desa Kalapatra. Berarti kalau Anda menguruskan kami seperti yang ada di PSN, berarti Anda melanggar Desa Kalapatra. Tapi itu kan teorinya seperti itu, Pak Dewa ya. Tapi pelaksanaannya, jadi satu Kediri itu ada 56 pura kalau nggak salah. Ya kan? Di antara 56 pura, terdaftar nggak di Kediri masalah ini? Iya. Terdaftar. Terdaftar. Berarti ada dalam 156. Nah, di antara 56 pura tadi,
yang totalitas, artinya boleh dibilang 100% menggunakan sesaji Jawa hanya di sini. Terus? Ya kan? Apa yang disampaikan ke saya? Nah, tadi artinya kan tadi ini kan bertolak belakang lah dengan apa yang tadi Pak Dewa sampaikan, ya kan? Kenapa? Yang saya tahu, ya kan, dari sulinggihnya, ya kan, dari pemangkunya, acuannya tadi. Pesen? Ya. Ya bodoh namanya kalau pakai acuan, udah salah kalau pakai acuan. Itu tapi, yang benar. Walaupun kita sendiri di sini dengan sejawab, bertahan, silakan yang lain. Nah, kondisi saat ini kami ini kan boleh dibilang hanya 10% yang sadar. Ya biarin, nah, apa? Kan. Daripada nggak ada yang sadar. Loh iya, ya biarin aja. Nah, enggak, maksudnya kan gini Pak. Sejalan dengan ini, kenapa saya sampaikan ini kan selalu lah dirame di medsos lah. Hindu di Jawa bangkit itu kan. Nah ini kan apa namanya bangkit dengan budayanya orang. Kenapa budaya? Karena namanya sesaji itu kan sangat dekat, sangat lekat dengan budaya dan tradisi kan. Terus? Nah, artinya kalau bangkit dengan meninggalkan tradisi, ini kan ingkar nih. Itu kan salahnya medsos bikin judul hanya untuk nyari viewers saja. Penonton aja ya. Iya, kita tetap bertahan karena kita tahu ini yang benar gitu loh. Yang lain salah biarin aja. Kalau mereka nggak. Sementara seperti itu ya. Sementara kadang PSN juga kan nggak satu orang dua orang dan PSN ada kan kita nggak tahu dia punya motif apa. Kepentingan apa di sana gitu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa maksa mereka. Atau jangan-jangan mereka kepentingannya merusak dari dalam nih? Bisa jadi. Enggak ya. Oleh karena itu kita di sini tetap bertahan dengan keyakinan kita karena kita anggap itu yang terbaik untuk kita. Yang lain silakan, mau dia ke barat ke timur kita tetap aja di sini. Silakan. Jadi kita sepakat siap untuk menjadi tersisih ya sementara ini. Enggak sementara ini maksudnya, sementara ini. Tapi udah enggak ngurus kok bapak ngomong ini. Sakar-karmu gitu ya. Aku butuh kok ngene yo wis. Sakarmu. Ini yang enak ya. Ini yang enak kalau tapi kita dengan kondisi ini kita enjoy Mas. Enjoy. Nah, yang penting kan itu. Yang stres kan mereka tuh stres. Yang bingung sendiri ya Pak Dewa ya. Sekarang pakai bikin Banten Bali. Enggak semua orang bisa bikin Banten Bali. Nah. Ya kan? Lah, Betara juga mikir emang Betara bodoh apa? Betara pikir, wah ini kacau ini, mendingan aku kesana aja katanya. Mau nggak saya undang semua Betara ke sini? Saya undang sini Betaranya. Yang lain kosong semua, mau? Saya bisa lakukan itu kok. Jangan, nanti kasihan nanti. Umat ini malah kasihan nanti sebenarnya. Itu, jadi tetap kita bertahan dengan apa yang kita yakini dan kita anggap itu terbaik untuk kita dan untuk anak cucu kita. Itu yang penting. Kita ini hidup sekarang ini bukan untuk kita aja. Tapi yang penting ke depan ini. Saya umur 70 sekarang. Mungkin nggak hidup lagi 20 tahun lagi. Ya, kita berbuat untuk yang di belakang, yang muncul belakangan ya, tadi. Generasi berikutnya itu yang kita pikirkan lah. Yang lain silahkan. Mau ke barat, mau ke utara, mau terbang, mau nyungsep silahkan. Tapi kita tetap dengan apa yang kita yakini. Dan itu akan mendapat dukungan dari leluhur kita. Jangan pernah mengkhawatirkan itu. Jangan pernah mengkhawatirkan itu. Apalagi kalau kita berani melakukan hal-hal tadi. Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Itu jarang itu pacarannya. Hampir jarang. Hampir nggak ada loh pacarannya. Kita berani melakukan itu. Kenapa enggak? Oleh karena itu kita yakin ini loh. Karena kita bertanggung jawab terhadap anak, cucu, buyut, cicit nanti ini. Tahun kita besar. Kalau cuma untuk kita hidup, ngapain ngurusin puluh tidur ya di rumah sampai mati. Iya tuh. Udah sih mati udah selesai nggak ngurus lagi. Tapi kita bertanggung jawab terhadap generasi muda berikutnya dan ingat. Jawa ini adalah titik pusatnya kejayaan Nusantara. Ingat itu. Kalau Jawa nggak mau benar, Nusantara habis. Nggak akan ada sisa. Semua kekuatan Nusantara, semua pusatnya di sini. Persebarannya pada beberapa zaman oleh raja-raja Jawa. Seperti itu. Jadi ingat kita punya tanggung jawab. Saya terus terang begini ngapain? Untuk apa kalau saya dulu nggak ngurus beginian? Kerja saya aman saya. Ya, aman saya. Nggak banyak musuhnya ya? Nggak banyak musuhnya. Ya. Dan ingat, Bali dulu peradabannya dibangun oleh Jawa. Kita bertanggung jawab juga terhadap keberadaan Bali. Kalau Bali terpuruk lagi misalnya, Jawa harus bermain, harus bergerak untuk membantu Bali. Nggak ada jalan lain. Karena Jawa bagaimanapun juga tetap oleh Bali dianggap sebagai saudara tua. Nah ini masalahnya. Tanggung jawabnya besar. Bukan sekedar kita bertanggung jawab kepada Hindu, tetapi pada penerus negeri ini. Itu sebetulnya yang terjadi menurut saya ya. Itu yang terjadi. Dari Pak Mangku, ya kan?
dengan perjalanan 20 tahun ya kan artinya umat ini kan udah merasakan nih dipojokkan ya kan. Terus apa namanya dan berbagai macam kondisi yang terjadi lah. Terus bagaimana dengan anak-anak generasi muda saat ini yang khususnya di Jambu? Ya. Kalau yang khususnya di Jambu ya anak-anak ya juga tetap enjoy sekarang karena setiap kegiatan di Pasraman itu kan mesti kita berikan diajarkan pemahaman, itu ya. Kita berikan pemahaman. Ya itu termasuk yang sebenarnya saya sering kan mungkin walaupun saya bukan pengajar Pasraman, mantan lah ya. Karena kebetulan istrinya Pak Mangku ini dulu murid saya, Pak. Oh. Jadi mesti manggil Bapak Guru ya. Nah, tapi saya nggak berani dipanggil gitu sekarang. Saya selalu sampaikan ya di grup Pasraman, pengajar Pasraman ya di Kabupaten Kediri itu kan. Termasuk di grup Pasraman yang di bawah naungan Yayasan Widya Mandala Nusantara untuk menyampaikan ya kan mengajarkan kembali, mengenalkan kembali sesaji Jawa di Pasraman. Ya. Tapi responnya juga enggak dingin responnya. Iya, responnya dingin. Mungkin ya apa namanya karena efek ini namanya coba sandingan itu terlalu lama masuk freezer gitu kan. Ya. Mungkin itu kira-kira. Lama hilang karena begini ya. Jawa ini kan dijajah pasca runtuh Majapahit, malah penjajahan yang lebih dari sekian ratus tahun. Sementara Bali enak. Bali itu hanya dijajah selama 38 tahun oleh Belanda. Beda. Jadi dan Bali tidak mendapat tekanan karena ada proteksi, ada perlindungan dari Jawa. Aman Bali. Karena orang-orang Jawa dulu, leluhur-leluhur paham bahwa Hindu di Jawa akan tenggelam. Tapi nggak hilang ya. Hanya tenggelam atau terkubur. Nanti akan ada yang menggali. Tapi oleh karena itu beberapa tokoh-tokoh leluhur dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang disebut dengan Empu Gelijaya, Empu Garga, Empu Semeru, Empu Kuturan, Empu Baradah, Bahula Chandra, Empu Tantular. Ini semua ke Bali menyelamatkan ajaran. Karena itu kejadiannya abad ke-11. Padahal kita mulai jajah kan abad ke-15. Beliau sudah melihat ke depan. Waduh, ini celaka, ini diselamatlah ke Bali. Ya, kemudian beliau membuat perlindungan. Sehingga di Bali berkembang pesat, nyaman Hindu itu. Bahkan, maaf, mengalahkan India. Ya, Bali hebat. Tetapi kemudian Jawa yang mengalami tekanan sekian hampir 7 generasi hilang akibat penjajahan. Yang lain juga ikut hilang. Masalah agama, semua hilang. Banyak sekali yang hilang. Karena yang menjajah juga membawa misi-misi terkait dengan agamanya. Habis kita. Bayangkan 350 tahun. Saya anggap 7 generasi hilang. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada umat Hindu di Jawa yang masih bertahan itu udah luar biasa ya. Sangat amat luar biasa. Maka kita harus membuat sendi-sendi sebagai strategi untuk kita wariskan kepada generasi muda. Atau mungkin perlu lah sekarang mulai ada ini di Parisade Pusat membuat undang-undang perlindungan umat Hindu Jawa gitu kan. biar nggak punah gitu kan. Ya punah nggak punah kalau cuma aturan aja teori ya tetap punah. Kan tergantung orang Jawa sekarang mau nggak untuk tidak punah gitu. Ya. Yang penting kan prakteknya sih Mas. Iya. Ini kan semacam anu aja lah. Kita coba lah menggoda Pak Dewa dengan sesuatu yang kira-kira menarik. Tapi sebenarnya kan kembali lagi ke kita, ya kan? Ya mungkin ini catatan lah, khusus buat saudara-saudara saya di Jawa khususnya umat Hindu di Jawa, ya kan? Yang masih mengakui dirinya sebagai orang Jawa, ya kan? Karena banyak orang Jawa yang nggak Jowo gitu kan, karena itu bahasanya. Nah, gitu kan? Kan banyak orang Jawa yang sudah tidak Jowo. Dan di Hindu sendiri ini juga terjadi, ya kan? Jadi artinya ayo pelan-pelan, ya kan kita gali bersama lah. Kalau kita yang tidak bisa, karena kami ya, saya sendiri tidak mungkin sendiri. Karena apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya kan mencontoh. Walaupun saya baru ketemu Pak Mangku Sarkun kan di tahun 2024 ini lah. Tapi saya cerita saya udah dengar lah, ya kan. Saya baru ketemu itu 2024, ya kan. Tapi kalau kondisi saat ini nama kita ya mungkin udah tercoreng di teman-teman Hindu Jawa ya. Oh, jangan sampai deket-deket sama Mangku Sarkun gitu kan satu. Jangan sampai deket-deket dengan Mas Tio itu. Wah, itu anti bahaya itu. Pemecah belah umat itu sama kira-kira itu. Nah, ini yang kondisi yang terjadi ya kan. Kalau saya tidak ingin kita akan makin habis. Ya. Nah, karena pada kenyataannya di beberapa daerah ya. Jadi saya menyampaikan ini adalah berdasarkan informasi pelaku.
artinya yang bersangkutan. Contoh di Ngawi ya, umat Hindu sekarang tinggal kurang dari 15 kakak. Nah kalau saya tanya ke mereka, jawabannya adalah terkait dengan sesaji itulah yang menyebabkan mereka loncat, nah kan? Nah di tempat lain saya yakin juga sama, ya kan? Karena namanya orang Jawa ketika di Jawa lah, anggaplah setiap upacara itu ada rapat mau upacara, berarti yang dibicarakan adalah sesaji. Urunan, Pak. Nah, itu pasti urunannya piro gitu. Nah, padahal kondisi secara ekonomi kita tidak semuanya mampu. Nah, ini. Nah, kemudian pada kenyataannya bicara sesaji setiap upacara dari tahun ke tahun itu selalu nambah. Ya kan? Jadi pengeluaran nambah, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Jadi kadang sesajinya anggaplah 1 juta, sound systemnya itu bisa 15 juta gitu kan. Ini kenyataannya. Nah, ini kan kita juga mundur sebenarnya. Ya kan, secara budaya kita makin hilang kejawaannya, sesaji juga makin tenggelam. Nah, terus yang dibanggakan apa? Ini kan tapi saya tanya Mangku Sarkun ya kan, sesarinya nggak ada katanya. Nggak ada. Nah ya makanya kan padahal saya pernah mendengar Pak Mangku Sarkun ini mau dipecat jadi mangku gitu loh. Nah kan, ini kan juga jadi sesuatu yang unik ya kan, gajian nggak dapat, tapi dipecat itu kira-kira bagaimana ini? Sebetulnya nggak ada satu kekuatan pun yang menyebabkan orang bisa memecat, termasuk Parisade nggak berhak memecat, kecuali orang itu sudah melampaui batas ya. Kriminal. Itu hukum yang memecat dia, bukan organisasi. Sebetulnya begitu. Atau ada pengaduan dari umat yang merasa kan hukumnya ada 2 nih Pak, hukum negara sama hukum masyarakat kan. Nah, iyalah makanya. Iya, yang kedua yang tadi ini hukum masyarakat itu kalau misalnya jelas ada pengaduan dari masyarakat diperlakukan tidak benar, tidak tepat, tidak etis, amoral dan lain sebagainya dari masyarakat ya hilang. Sebetulnya manusia itu memecat kan hanya fisik, dipecat dia nggak boleh jadi mangku, tapi secara non fisik, secara niskala dia sudah hilang ke pemangkuannya. Tidak beda dengan sulingnya. Kalau sulingnya sudah ketahuan misalnya selingkuh gitu, amoral ya itu sudah jelas hilang. Tidak bisa diupacarai lagi ya? Tidak bisa, dia harus berhenti dulu, pecat gitu. Alam yang memecat dia. Apalagi pemangku dipecat oleh sasi yang benar aja. Kalau saya boleh mecat pemangku. Kenapa? Karena saya ini nggak bukan organisasi, jadi karena pengaduan sosial. Ya itu boleh. Sepakat. Seperti itu. Mungkin kalau kita teruskan ini bisa sampai jam 3 pagi Pak Dewa. Nah, ini kan sekarang baru jam 5. -2. Sahabat Mandala Channel, jadi malam ini kita ngobrol ini setelah ada upacara ini ya, boleh dibilang putra rakyatnya lah. Bahasa lagi sebetulnya kita apa nih Pak Dewa? Kebetulan ada Mangku Sarkun, ada Pak Pur ini masalah kita sedang mengupayakan supaya umat itu memahami tentang milik leluhurnya sendiri. Candi misalnya, kemudian terus saja cok bakal, sandingan. Kemudian juga kita lihat bahwa ada umat-umat kita yang di rumahnya itu ada bangunan rong 3 itu. Nah ini juga supaya nggak semakin kusut nanti, akan pasti ada pertanyaan. Kalau ada rong telu, kemudian ada candi, bagaimana? Kita lihat rong telu itu bangunan turunan dari Kayangan 3 di tingkat desa. Lah kalau di desa sini nih nggak ada Kayangan 3, untuk apa ada rong telu? Oh kata bapaknya nggak ada, kok anaknya ada? Karena selingkuhan jadinya. Loh iya, bapaknya nggak ada, kok anaknya ada? Dari mana? Wahyu itu Pak Dewa. Wahyu itu apa? Nah ini apa wahyu itu? Lah sementara Kayangan 3 itu kaitannya dengan Padma 3 yang dibesarkan. Loh, gimana kita bicara dulu? Artinya apa? Rong telu itu sekedar pajangan. Dia sama sekali nggak berfungsi. Ya, saya sudah meninggalkan itu. Iya, silakan ya. Tapi itu apa tempat itu bukan tempat yang tepat untuk melinggih untuk roh-roh kita itu sebenarnya. Jadi ingat itu aja. Kenapa kok rong telu? Kenapa harus candi? Kan rong telu mestinya. Kenapa? Rong telu dari mana munculnya? Dari Kayangan 3, konsep Pukuturan, konsep Trimurti. Lalu kita nggak punya Kayangan 3 di desa sini, gimana bisa
ada rong telu di rumah tangga, karena itu hubungannya begitu. Oh iya. Rong telu di rumah, ke atasnya kayangan tiga. Gitu. Lah ini Brahma Wisnu Siwa, itu Brahma Wisnu Siwa. Nah ini Brahma bohong-bohongan dong. Tapi ya Pak Dewa, apa namanya, untuk di Jambu ya, untuk Pak Mangkusarkun sudah selesai untuk pembangunan candinya, jadi tinggal menunggu waktu untuk penyucian lah ya. Jadi saya yakin lah beliau dengan penggalian yang sudah sekian tahun sudah memahami lah. Jadi terkait itu saya rasa ya umat Hindu di Jambu sudah cukup jelas lah. Perawatannya sekarang masalahnya, kan mikir banternya bagaimana, terus ada lagi umat yang mantramnya bagaimana, banyak benar pertanyaan. Tapi kalau masalah mantra Pak Dewa ya, saya sampaikan ke teman-teman, mantram itu hanya untuk pemangku yang baru belajar, ya kan? Kita, ya kan, karena dianggap senior nih ya, senior di aliran sesat, jadi nggak perlu lagi mantram. Kita diem aja udah selesai gitu kan gitu. Niat sebetulnya itu muncul dari sebuah kalimat di Upanishad, mananah trayate iti mantra. Ya. Pikiran menyatu dengan hati, itu namanya niat. Itu sudah menjadi mantra yang paling utama. Betul. Tapi kan kita nggak gaya, masa mangkunya menang aja. Sarinya nggak ada ya? Nah, umatnya ngasih mesti dia mau ngasih 5.000 jadi 500. Terus satu lagi yang menarik di Jambu, salah satu desa dengan punden yang pertama kali membangun candi lewat program 1000 Candi. Nah, ini adalah maksudnya pundennya dibangun candi. Ya, jadi ada punden di luar pura. Jadi adalah perdana. Kenapa dibangun seperti itu? Ayo, iseng-iseng. Iya. Ben keren. Mungkin biar enak Pak Mangku lah nanti yang anu. Monggo. Ya, kalau nggak tahu tak jawab. Nih, ini di pemahaman kami ya. Ya. Karena di konsepnya candi adalah sebagai tempat pedharmanya para leluhur lah, iya kan. Maka yang kami kemarin ya juga sama Mas Tio. Mas, bagaimana kalau di punden saya ini sebagai cikal bakal yang ada di desa ini kita bangun candi. Jadi kecil ya? Ya, yang udah dibangun udah selesai. Seukuran dengan apa yang kita pasang di rumahnya Pak Mangku. Ya. Apa yang disampaikan Pak Mangku tadi tidak salah, hanya harus mengerti kalau itu dikatakan pedarmannya siapa? Satu, jawabannya adalah pedarman warga desa setempat yang meyakini punden itu. Kenapa jadi warga harus meyakini itu? Karena dulu ketika daerah itu masih hutan lebat, belum ada apa-apa, datanglah serombongan orang, masing-masing punya keahlian, ahli pengobatan, ahli sesaji, ahli macam-macam. Datang ke sana, membabat alas, membangun permukiman. Lalu oleh keturunannya dibuatkan sebuah tempat sebagai penghormatan. Itu namanya kawitan desa. Kawitan bagi orang-orang sedesa itu. Di Bali banyak dulu begitu, tapi semua dibangun jadi pura. Makanya ada pura kayangan jagat. Jagat apa? Jagat desa itu. Jadi untuk di Jawa kita punya pura, ada anglurah. Di rumah, saya nggak tahu, mereka punya penunggu karang nggak ada dengan omah. Kalau ada yang punya, satu kedua, ya di pura itu anglurah, di rumah ada dengan omah misalnya atau penunggu karang, lalu desa punden. Ini tiga inilah yang saling berkomunikasi, yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Kenapa? Yang disebut punden di desa ini adalah danyangan desa, yang di rumah danyangan omah, yang di pura danyangan jagat. Jadi apa yang dijawab oleh Mangku tadi benar, hanya jelaskan bagaimana munculnya punden. Kok bisa punden dianggap sebagai pedarman? Bagaimana munculnya? Munculnya ceritakan dulu orang datang ke sini, sekian orang masing-masing punya keahlian, lalu membabat alat bikin permukiman, oleh keturunannya ditempatkan seolah-olah di sebuah tempat bersama-sama mereka. Maka sistem kawitan di Bali beda dengan di Jawa. Kalau di Bali kawitan dasarnya keturunan, terah. Di Jawa enggak. Kawitan rame-rame di desa itu, makanya di Jawa tidak ada kasta.
sama semua berjasa. Gotong royong. Ya. Jelaskan ini ceritanya. Ya, terima kasih Pak Dewa. Ini cukup sejalan lah Pak dengan kondisi nyata ya ketika proses pembangunan. Enggak, maksudnya gini, ketika pembangunan itu tidak hanya melibatkan umat Hindu yang melaksanakan, gitu kan. Artinya sang punden ini itu kan dirawat bersama warga desa. Tidak bicara agama kan? Ya, tidak bicara agama. Nah, punden itu sebagai salah satu alat pemersatu. Ya. Punden itu di sanalah kita merasa satu, nggak ada perbedaan karena punden itu seringkali juga sebetulnya tidak bisa dikaitkan dengan agama. Milik bersama. Milik bersama, betul. Jadi kalau punden nanti ada orang yang Muslim sana jangan ditolak, ya, jangan ditolak karena itu memang hak mereka. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi salah satu keteledoran kita, misalnya di sebuah tempat ada tadinya punden, lalu orang datang. Contoh di Tawangmangu, punden itu ada 2 punden, datang orang sana bikin pura, pundennya diambil dalam pura, lalu pura dikunci. Orang di sana nggak bisa ke punden. Kalau saya sih gampang aja, pundennya tersuruh ke rumah. Karena jatuh rumah ini kasihan. Nah, ini contoh nyata ya, contoh nyata. Dan itu disungsung oleh teman-teman di Bali ya, teman-teman di Bali dan menjadi. Orang sana mau ke punden gimana? Ya. Nah ini kan orang Jawa nggak mungkin teriak. Kalau saya lompat pagar. Mereka orang Jawa kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak, tata krama tetap kita pakai. Kalau saya enggak, krama kadang-kadang salah dilanggar. Ya karena tadi kan Pak Dewa kan bukan orang Jawa ini masalahnya kan. Bukan, mau jadi orangnya susah lah, belajar kramanya orang Bali. Nah, obrolan ini akan mungkin menarik lagi ya. Nanti coba kita atur ulang waktu. Ya kan mungkin kita akan coba lah. Tidak hanya melibatkan umat di Sekaran. Tapi juga tidak hanya melibatkan umat di Desa Jambu, tapi mungkin nanti coba kita undang sama teman-teman yang dulunya pernah mengatakan umat di Jambu itu sesat. Nah, mungkin itu nanti akan jadi obrolan yang lebih menarik ketika itu terjadi. Nanti kami di Mandala Channel akan mencoba menghubungi salah satu atau salah dua di antara mereka yang dulunya pernah mengatakan umat di Jambu ini sesat, dan mudah-mudahan beliau berkenan, ya kan? Karena saat sebelumnya ketika diundang untuk berdiskusi kan belum berkenan. Nah, sahabat Mandala Channel, saya rasa kita udah ngobrol cukup panjang, cukup banyak, ya kan? Ini bisa menjadi bahan belajar khususnya bagi umat Hindu Jawa ya, yang dari Jawa. Mudah-mudahan kita ada semangat lah. Jadi mungkin di antara teman-teman yang sudah mulai takut untuk membawa atau menggunakan apa yang leluhur Jawa tinggalkan, mungkin dari tayangan ini bisa memberi sedikit tambahan semangat dan kita bisa bersama-sama memberikan warna Jawa kepada Hindu di Jawa khususnya supaya tidak sampai seperti kasus-kasus kayak batik, ya kan, yang diklaim oleh negara lain, kemudian reog juga demikian. Nah, karena apa? Kalau sampai sesaji Jawa itu nanti diklaim oleh masyarakat, contohnya masyarakat Irak, atau kan kita repot nanti. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi pemicu, pelecut kita untuk mau menggali bersama apa yang leluhur sudah tinggalkan. Dan kita bisa kembangkan, bisa kita tularkan kepada anak cucu kita, supaya mereka nanti juga bisa menikmati apa yang namanya ingkung, ya kan? Apa yang namanya tumpeng, ya kan? Apa yang namanya bubur macam-macam itu biar tidak sampai kita lupa. Mungkin dari saya itu, terima kasih Pak Dewa, ya kan? Tetap semangat, ya kan? Kemudian Romo Mangku Sargun, terima kasih banyak, Mas Pur, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf kepada umat Hindu Dharma di Nusantara apabila apa yang saya tanyakan, apa yang kami sampaikan menyinggung perasaan. Itu adalah bagian dari perjalanan kami untuk kembali ke jati diri. Sebagai penutup, jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami Mandala Channel dengan like, komen, membagikan, dan jangan lupa subscribe supaya kami bisa berkembang dengan
identitas yang cukup jelas. Ya, kami hanya akan menayangkan, menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan umat Hindu yang berbau Jawa atau berbau sesuai di mana umat Hindu akan tinggal. Mungkin terakhir dari saya tutup. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mari Pak. Jangan lupa. Ya? Salaman dulu lah. Ya. Oh, ini di lewat salam. Salaman itu enggak kok. Apa namanya? Enggak harus.